Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Terlihat Pak Arman yang lagi menengok istrinya, tiba-tiba datang si Nurus Tunjung si Alia si Hiledatel. Lalu Pak Arman juga dia sangat geram kepada si Alia si Hiledatel, dan dia juga ngomong dalam batinnya, ini orangnya nggak usah dicari-cari, kata Pak Arman. Lalu si Alia si Hiledatel juga menanya kepada Budiana, dan dia lagi ngomong kepada Budiana. Pak Arman ngomong kepada si Nurus Tunjung si Alia si Hiledatel sambil geram, saya perlu bicara sama kamu Alia, sekarang keluar, kata Pak Arman. Singkat cerita, Pak Arman juga keluar dan bersama si Alia si Hiledatel, dan Pak Arman juga ngomong kepada si Alia si Hiledatel, istri saya tidak akan bisa menjawab Alia karena istri saya mengalami amnesia. Itu adalah gara-gara ulah kamu, kata Pak Arman kepada si Alia si Hiledatel. Si Nurus Tunjung si Alia si Hiledatel juga dia tidak mengakui dan dia juga menyangkal, tapi Pak Arman dia langsung mengambil HP-nya dari dalam jasnya. Dan masih juga si Nurus Tunjung juga tidak mengakui bahwa Budiana gara-gara dia kecelakaan, gara-gara dia. Pas dilihatin foto yang video yang ada di HP-nya yang udah dicabut dari CCTV flashdisknya, dia sangat kaget dan terkejut. Lalu Pak Arman juga sangat geram kepada si Nurus Tunjung si Alia si Hiledatel. Pokoknya kamu jangan sampai ketemu lagi sama istri saya kalau kamu mau selamat. Sekali lagi kamu kalau ketemu sama istri saya, kamu tahu akibatnya, kata Pak Arman kepada si Alia si Hiledatel. Lalu si Nurus Tunjung si Alia si Hiledatel juga dia sangat kaget dan terkejut. Lalu dalam batinnya dia ngomong, saya takut sama Pak Arman karena saya tahu Pak Arman itu bukan orang sembarangan, kata si Alia si Hiledatel. Lalu di sisi lain terlihat Dewa yang mengikuti MMA untuk mencari duit untuk berobat Nana. Di sini dia sambil ngomong dalam batinnya, saya akan lakukan apapun demi istri saya dan junior saya. Tiba-tiba datanglah lawannya dia. Dewa sangat kaget bahwa yang datang itu adalah Lucky bekas anak buahnya si Ken Kelvin. Singkat cerita, Lucky sama Dewa juga curhat, dan Dewa sama Lucky juga dia bikin siasat supaya Dewa mendapatkan duit untuk biaya istrinya. Dan di sini juga Dewa sama Lucky juga bertarung dan Dewa jadi juara 1. Pas sudah dia jadi juara 1, dia juga keluar dari ring itu dan dia juga pulang ke tempat istirahatnya. Lalu pas dia lagi masuk, tiba-tiba datang Pasha menghampiri Dewa, dan Pasha juga di sini ngomong sama Dewa, tidak apa lagi, sekarang dia ngomongnya Dewa aja. Dewa, kamu kenapa lakukan ini, kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa menjawab, saya akan lakukan apapun demi istri saya dan junior saya karena istri saya lagi dirawat di rumah sakit, saya butuh uang, kata Dewa. Lalu Pasha juga ngomong kepada Dewa, kenapa kamu gak ngomong sama saya, kata Pasha kepada Dewa. Tidak mungkin saya ngomong sama kamu, ini tanggung jawab saya Pasha, kata Dewa kepada Pasha. Singkat cerita, Pasha juga keesok harinya dia langsung membayar semua biaya rumah sakit Dewa. Dan Pasha juga ngomong ke kasirnya, pokoknya kalau ada biaya yang lain juga telepon saya, kata Pasha kepada kasirnya. Lalu di sisi lain Dewa juga pulang dari sudah ikut MMA. Pas ke rumah dia ketahuan sama Nana, dia menemukan sesuatu di jasnya. Lalu Nana juga dia menjerit-jerit memanggil suaminya sambil menangis. Lalu Dewa juga dia minta maaf kepada Nana. Pas lagi ngobrol sama Nana, tiba-tiba ada telepon dari Lucky. Lalu Lucky juga ngomong kepada Dewa, kita ketemuan di kafe Pak Dewa, kata Lucky kepada Dewa. Singkat cerita, Dewa juga keluar dari ruang rawatnya Nana. Pas di luar dia dikagetkan dengan ketemunya sama Pak Arman.
Lalu Pak Arman juga dia sangat kaget dan dalam batinnya dia ngomong, apakah sekarang saya bilang kepada Dewa bahwa dirinya bukan anak saya tapi asli anak Rama Buana. Lalu Pak Arman juga dia bicara kepada Dewa. Dewa, kita bisa bicara nggak, ngobrol sebentar, ada yang hal penting untuk dibicarakan sama kamu, kata Pak Arman kepada Dewa. Lalu Dewa juga di sini menjawab, saya tidak bisa Pak Arman karena saya lagi sibuk, soalnya istri saya lagi rawat inap di rumah sakit ini, kata Dewa kepada Pak Arman sambil dia pergi meninggalkan Pak Arman. Lalu terlihat Pak Arman juga dalam hatinya ngomong, saya harus melihat Nana di mana dia dirawatnya dan saya akan membayar perawatan Nana, kata Pak Arman dalam hatinya. Singkat cerita, Nana juga keesok harinya dia pulang, pas sampai ke rumah diregeyang digendong sama Dewa. Dia juga di sini lagi digendong, tiba-tiba Lula dan Bu Farah datang. Bu Farah dia ngoceh-ngoceh kepada Nana. Di sini tidak terima Lula, dia juga melawan Bu Farah. Kenapa sih mama ini menyalahkan Kanana terus? Enggak di sini, enggak di rumah Neratu, terus-terusan menyalahin Kanana, kata Lula kepada Bu Farah. Mama itu masih sombong aja, sudah dikasih cobaan kayak gini, kata Lula kepada Bu Farah. Bu Farah juga sangat kaget mendengar pembicaraan Lula. Pas lagi cekcok antara Lula sama Bu Farah, Dewa juga langsung menggendong lagi Nana untuk dibawa ke kamar. Pas sampai ke kamar, Nana dan Dewa juga dia ngobrol. Singkat cerita, keesok harinya Dewa ketemuan sama teman-temannya yaitu Lucky. Lalu di sini Dewa akan membuat perusahaan yaitu perusahaan security. Lalu Dewa juga ngomong kepada Lucky siapa sekarang yang akan jadi ketuanya, kata Dewa kepada teman-temannya. Lalu teman-temannya ngomong udah aja Pak Dewa aja yang jadi ketuanya. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu lagi makan, tiba-tiba si Lipia ngoceh-ngoceh tidak ada makanan. Lalu Neratu juga sangat geram kepada Lipia, kalau mau makan kamu masak sendiri Lipia, kalau tidak mau masak sendiri kamu tidak akan makan, kalau enggak kamu pergi aja dari rumah ini. Sambil meninggalkan si Lipia, Neratu pergi dari meja makan. Terlihat si Lipia juga dia tidak bisa menjawab, dia cuma bisanya nangis aja. Besar kemungkinan untuk episode selanjutnya Pak Arman juga akan mengatakan kepada Dewa bahwa Dewa itu bukan anak dia tapi asli anak dari Rama Buana. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Kamis 22 Juli 2021, hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.